Pria ini adalah salah satu serial killer dengan korban terbanyak di dunia. Korbannya sebanyak 300 orang dan semuanya adalah anak-anak di bawah umur. Tapi meskipun dia sudah ditangkap dan dinyatakan bersalah, dia akhirnya bisa bebas dan menghilang begitu saja. Siapa yang tahu apakah dia akan mengulangi perbuatannya atau tidak? Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Di video kali ini, gue akan menceritakan tentang salah satu serial killer dengan korban terbanyak di dunia. Nah, jadi pada tahun 1969 sampai tahun 1980-an, banyak anak kecil yang mulai menghilang dari jalanan kota di negara Ekuador, Peru, dan Kolombia. Dan meskipun sebenarnya orang tua mereka juga sudah melaporkan hal ini pada pihak yang berwenang, tapi pihak berwenang tidak menanggapi secara serius dan tidak melakukan pencarian juga secara serius. Jadi itu dikarenakan situasi keamanan dan politik di negara itu emang sedang chaos. Banyak terjadi perang di mana-mana, sehingga menghilangnya satu atau dua anak itu dianggap biasa aja. Tapi kemudian, satu persatu tubuh dari anak-anak muncul dengan keadaan tidak bernyawa dan telah mengalami pelecehan dan penganiayaan sebelum akhirnya mereka meninggal dunia. Bahkan ternyata, ada beberapa dari mayat yang ditemukan itu merupakan anak-anak yang pernah dilaporkan menghilang oleh orang tua mereka. Tapi karena tidak ada bukti dan petunjuk yang mengarah kepada siapa pelakunya, maka ini hanya menjadi mimpi buruk bagi masyarakat kota di negara Ekuador, Peru, dan Kolombia. Nah, suatu hari ini, pada tanggal 15 Februari 1980, ada seorang anak gadis berusia 9 tahun bernama Ivanova Yakume yang merupakan anak dari seorang baker terkemuka di kota itu, menghilang saat dia mengantarkan makanan untuk ayahnya. Karena keluarga Ivanova ini merupakan keluarga terkemuka dan juga kaya, maka mereka yakin bahwa ini adalah sebuah penculikan dan penculiknya akan meminta tebusan kepada mereka. Dan juga karena mereka adalah orang terkemuka, baru nih polisi-polisi mulai melakukan pencarian secara serius. Orang tuanya Ivanova sendiri juga melakukan pencarian dan menempelkan poster-poster wajah anaknya yang menawarkan hadiah sebesar $20.000 kepada siapapun yang bisa memberikan mereka informasi apapun mengenai keberadaan anaknya. Jadilah berita tentang menghilangnya si Ivanova ini meledak dan menjadi headline di berbagai surat kabar. Dan setelah dilakukan pencarian secara besar-besaran, akhirnya 3 minggu kemudian atau tepatnya pada tanggal 8 Maret, tubuh dari Ivanova ditemukan di sebuah kabin di peternakan dalam keadaan telanjang di atas sebuah matras kotor. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata gadis kecil berusia 9 tahun yang tidak berdosa itu telah mengalami pelecehan seksual dan juga dicekik sampai mati. Setelah ditemukan dan ternyata dalam keadaan sudah meninggal, tentu aja berita tentang hilangnya Ivanova ini makin meledak dan makin rame di kalangan masyarakat. Entah nih si pelakunya bego, atau emang dia terlalu percaya diri. Udah tahu kasusnya lagi meledak dan beritanya heboh di mana-mana. Dia malah muncul besoknya pada tanggal 9 Maret di pasar lokal di wilayah Ambato, Ekuador. Di situ dia keliling tuh, dia berputar-putar untuk mencari korban selanjutnya. Nah, waktu itu dia berpura-pura sebagai seorang penjual aksesoris yang menjual barang-barang kecil seperti rantai dan kunci. Pada jam 4 sore, dia menghampiri seorang wanita penjual makanan yang bernama Carlina Ramon. Dia pura-pura nanya sama si ibu Carlina ini, "Ibu jual makanan apa? Harganya berapa?" Sambil dia terus memperhatikan anak dari ibu Carlina yang bernama Alicia yang berusia 11 tahun pada saat itu. Karena pembelinya cukup rame, si ibu Carlina tentu nggak fokus kepada satu orang aja. Nah, pas ibunya lengah, si pria asing ini memberikan gestur kayak memancing sini gitu sambil ngasih lihat mainan-mainan, aksesoris-aksesoris untuk memancing si Alicia menghampiri dia. Untung si Alicia ini anaknya waspada ya. Dia nggak kepancing dan dia malah ngasih tahu ibunya, Bu, lihat deh orang ini aneh nih, manggil-manggil aku ke sana. Mungkin karena usianya juga udah lumayan ya, karena dia kan udah 11 tahun. Dan waktu itu berita tentang penculikan Ivanova itu emang sangat heboh. Jadi mungkin karena itulah anak bernama Alicia ini cukup aware terhadap orang asing yang bergelagat aneh. Nah, si pria asing itu kan langsung ketakutan kan, karena anaknya udah ngasih tahu ibunya. Ya udah dong, dia dengan pura-pura santai, dia pergi meninggalkan pasar itu. Si ibu Carlina mendengar anaknya menceritakan tentang orang aneh, dia jadi merasa sangat curiga dan dia mengajak para penjual lain di pasar itu untuk menangkap si orang asing ini. Untungnya si pria asing ini belum keluar terlalu jauh ya. Jadi segera aja tuh para penjual di pasar berhasil menangkap pria asing ini dan kemudian juga mereka melaporkan hal ini kepada polisi. Sebelum polisi datang, para penjual kan sempat nanya-nanya ya ke orang ini. Siapa sih kamu? Terus kamu ngapain kayak gitu? Kamu mau nyulik ya?
Tapi dia terus-terusan menyangkal dan dia bilang, "Enggak kok, saya ini cuma penjual keliling yang ramah aja. Saya tadi cuma mencoba untuk bersikap ramah aja kepada orang lain." Akhirnya polisi datang kan, lalu sama polisi dia diinterogasi lagi. Tapi dia tetap aja menyangkal dan dia bilang, "Enggak, saya tuh nggak berniat nyulik." Tapi karena terus-terusan ditanyain sama si polisi, akhirnya dia nyerah. Dan akhirnya sebuah fakta yang sangat mencengangkan terungkap. Pria itu mengaku bahwa dia bahkan bukan warga negara asli Ekuador. Dia adalah seorang warga asal Kolombia yang telah menghilang sejak tahun 1957. Nah, siapa sih pria asing ini? Mari kita masuk ke latar belakang dari seorang pria bernama Pedro Alonso Lopez. Pedro Alonso Lopez adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1948 di Santa Isabel, Kolombia. Nah, si Pedro ini adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara yang lahir dari pasangan Medardo Reyes dan Benilda Lopez de Castaneda. Aduh, susah banget nih namanya ya. Ibunya itu berprofesi sebagai seorang kupu-kupu malam. Dan dia bahkan tidak pernah melihat ayahnya karena ayahnya telah meninggal 6 bulan sebelum dia dilahirkan. Ayahnya ini adalah salah satu anggota dari partai sayap kanan dan telah terbunuh dalam konflik bersenjata saat si Pedro berusia 3 bulan di dalam kandungan ibunya. Waktu si Pedro ini berusia 5 tahun, ibunya membawa Pedro dan 12 saudaranya pindah ke wilayah El Espino. Sebenarnya awalnya Pedro ini anak yang baik, bahkan dia dikatakan juga sangat sopan dan memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Dikatakan bahwa Pedro juga sering mengajari adik-adiknya dalam pelajaran. Tapi sayangnya, si Pedro kecil dan 12 saudaranya ini sangat familiar dengan aktivitas seksual karena pekerjaan ibunya sebagai kupu-kupu malam. Dikatakan bahwa Pedro dan 12 saudaranya itu tidur di sebuah kasur besar yang tertutup oleh sebuah tirai. Dan di sebelahnya itu, ibunya melakukan aktivitas seksual ketika sedang menjajakan diri kepada klien-kliennya. Menurut Pedro nih ya, dia sering melihat ibunya itu dipukuli oleh para klien. Dan selain itu, si ibu juga sering melampiaskan emosinya kepada anak-anaknya dengan melakukan kekerasan fisik terhadap mereka. Jadi kebayang ya, dari kecil dia itu sudah sangat mengenal aktivitas seksual dan juga kekerasan. Mungkin karena sering lihat ibunya kerja ya, nggak tahu juga. Tapi si Pedro yang berusia 8 tahun lalu membelai buah dada dari adiknya sendiri. Dan itu kan ketahuan oleh ibunya ya, si Benilda. Benilda langsung naik pitam lah melihat anaknya melakukan pelecehan seksual kepada adiknya sendiri. Jadi dia langsung membakar sebuah lilin dan meneteskannya ke kaki si Pedro. Terus ini menurut ceritanya Pedro ya. Ibunya itu lalu membawa Pedro naik mobil sampai ke ujung kota. Lalu dia mengusir keluar si Pedro di sana. Untung si Pedro tuh tahu jalan dan dia berhasil pulang ke rumahnya lagi. Nah, karena melihat, loh anak gue balik lagi nih. Si Benilda kemudian membawa Pedro naik bus sejauh 200 mil dari rumah mereka, dan dia meninggalkannya di sana. Tapi kan itu versi ceritanya Pedro ya. Soalnya kalau menurut Benilda, justru si Pedro lah yang melarikan diri dari rumah, bukannya si Benilda yang mengusir dia. Malahan si Benilda ini pernah bertanya ke peramal di mana keberadaan anaknya saat itu, dan si peramalnya bilang bahwa anaknya telah diculik oleh tetangga mereka dan dibawa dengan mobil. Singkat cerita, akhirnya si Pedro menjadi tunawisma dan dia berkeliaran di jalanan di kota Bogota. Dia juga bergabung menjadi anggota geng dan sejak saat itu dia mulai merokok basuko. Jadi basuko itu adalah sejenis rokok yang dilinting dengan menggunakan sebuah pasta coca yang mengandung 40 hingga 91% basa bebas kokain. Nah, karena harganya murah, maka ini sering dijadikan alternatif oleh orang-orang yang berpenghasilan rendah untuk menghisap kokain. Waktu dia luntang-lantung gitu kan di jalanan, tiba-tiba ada seorang pria asing nih mendekati dia. Terus pria itu menawarkan kebaikan, menawarkan, yuk ikut sama saya, ayo saya kasih rumah, saya kasih makan. Ya Pedro yang saat itu dia merasa dia itu homeless, terus dia juga mungkin dia kelaparan. Jadi dia mau dong ikut dengan orang itu, dia seneng banget, dia merasa kayak, wah bersyukur banget nih saya ketemu sama orang baik. Akhirnya si Pedro ikutlah dengan pria asing itu. Tanpa disangka, si pria asing itu malah membawa dia ke sebuah gedung kosong dan melakukan pelecehan dan juga kekerasan kepada Pedro di sana. Dan setelah dilecehkan, Pedro pun ditinggalkan di jalanan. Menurut Pedro, ini menjadi sebuah trauma yang begitu membekas di dalam hati dia. Dan semenjak itu, dia bersumpah bahwa dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak gadis di bawah umur sebanyak yang dia bisa. Sejak itu, Pedro hidup di jalanan, dia berpindah-pindah dari jalan satu ke jalan lain, dari pasar satu ke pasar lain,
untuk mendapatkan tempat tinggal dan makanan buat dia. Dan suatu hari ketika dia berusia 10 tahun, Pedro berkata bahwa ada pasangan lansia dari Amerika yang menemukan dia di jalan dan memberi dia rumah. Mereka bahkan mendaftarkan Pedro untuk bersekolah di sekolah yatim piatu. Namun, saat berada di sekolah itu, si Pedro ternyata dianiaya oleh seorang guru ketika dia berusia 12 tahun dan dia mencuri uang dari kantor guru dan melarikan diri sekali lagi. Akhirnya balik lagi lah ya kan, dia hidup di jalanan. Dan beberapa tahun kemudian, akhirnya untuk pertama kalinya, si Pedro ini ditangkap karena pencurian sebuah mobil. Ada sumber yang mengatakan bahwa saat itu si Pedro berusia 18 tahun, tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa dia saat itu sudah berusia 21 tahun. Ya, gue juga nggak tahu ya mana yang benar. Nah, pada saat dia masuk penjara, 2 hari kemudian ternyata dia dilecehkan oleh 4 orang tahanan yang berada dalam satu sel dengan dia. Inilah yang katanya menjadi titik balik yang membangkitkan monster di dalam diri si Pedro. Pedro tidak melaporkan hal ini kepada petugas, tapi dia memilih untuk mengeksekusi satu persatu dari orang yang telah melecehkan dia dengan tangannya sendiri. Dalam waktu 2-3 minggu, Pedro telah berhasil mengeksekusi 3 orang dari 4 orang yang telah melecehkan dia itu dengan menggunakan sebuah pisau. Tapi pembunuhan ini dianggap hanya sebagai sebuah pembelaan dan si Pedro hanya mendapatkan tambahan 2 tahun masa hukuman dari hukuman penjara dia sebelumnya. Nah, akhirnya sejak saat itu nggak ada lah ya kan tahanan yang berani macem-macem sama dia. Sampai akhirnya dia keluar dari penjara dan si Pedro ini mulai melakukan hobi dia yaitu menguntit anak-anak gadis di bawah umur. Dan pada tahun 1978, Pedro dikatakan telah setidaknya menganiaya, melecehkan dan membunuh hingga 100 anak gadis di bawah umur. Dan kebanyakan diantaranya adalah anak-anak dari suku asli dan juga anak-anak yang berada di jalanan. Terus meskipun tidak diketahui keaslian dari cerita ini ya, berdasarkan cerita Pedro, dia pernah ditangkap oleh suku asli Ayacukos ketika sedang menculik seorang anak berusia 9 tahun. Nah, waktu itu Pedro ditelanjangi dan disiksa selama berjam-jam oleh kelompok suku asli itu, dan kemudian mereka mengubur dia sampai ke lehernya dengan pasir. Mereka juga menuangkan sirup ke tubuhnya si Pedro, dan berencana untuk membiarkan semut Peru pelan-pelan memakan daging pria itu sampai dia mati. Namun sayangnya, tiba-tiba seorang misionaris Amerika melintas dengan menggunakan mobil jeepnya. Dan si misionaris itu menyadari apa yang sedang terjadi kepada si Pedro. Kemudian si misionaris itu memohon kepada suku asli untuk tidak membunuh Pedro. Nah, si misionaris itu dia menyarankan kepada para suku asli untuk membawa Pedro ke pihak yang berwajib. Kemudian benar saja si misionaris itu membawa Pedro yang diikat ke bagian belakang mobil jeepnya menuju ke kantor polisi Peru. Namun sayangnya polisi saat itu segera mendeportase Pedro kembali ke Kolombia. Dan dikatakan ini merupakan sebuah kebodohan yang membuat lebih banyak lagi korban anak-anak perempuan di bawah umur yang dilecehkan dan dieksekusi oleh monster Pedro ini. Habis dideportase dari Peru ke Kolombia, si Pedro mulai melakukan aksi bejatnya lagi di wilayah Ekuador dan Kolombia. Dan semakin banyak gadis-gadis di bawah umur menghilang dari jalanan pada saat itu. Tapi ada beberapa alasan yang membuat si Pedro ini bisa melakukan aksinya dengan mulus tanpa ketahuan. Yang pertama ya kondisi dari negara-negara itu memang sedang chaos. Kemudian mereka juga mengira bahwa ini mungkin hanya penculikan dan juga menjadi korban perbudakan. Hingga pada tahun 1980 ditemukan 4 jasad anak-anak perempuan dan 3 hari kemudian dia ditangkap di pasar lokal Ambato. Setelah ditangkap dan akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan, si Pedro ternyata terus menyangkal dan dia tetap kekeh bahwa dia bukan seorang penculik. Karena nggak berhasil mendapatkan pengakuan dari Pedro, akhirnya mereka mengutus seorang penyelidik bernama Pastor Cordova Gudino Gonzalez yang menyamar menjadi teman satu selnya si Pedro. Nah, menurut si Gonzales ya, selama 27 hari itu, dia tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Dia bahkan naruh handuk di lehernya, karena dia takut waktu dia tidur itu dia bakal dicekik sampai mati oleh si Pedro. Tapi si Gonzales tetap berusaha ya, melakukan pendekatan dengan tenang kepada si Pedro. Dia bahkan ngarang cerita dan dia bilang bahwa dia juga ditangkap karena kasus pemerkosaan. Akhirnya pelan-pelan pendekatannya berhasil, dan si Pedro memberikan kepercayaan kepada si Gonzales. Dari situlah akhirnya si Pedro menceritakan tentang semua kejahatannya secara detail kepada si Gonzales. Dan bahkan ya gilanya, si Pedro itu ceritanya dia sambil ketawa-ketawa. Dia seneng banget dan dia bangga banget dengan semua kejahatan yang sudah dia lakukan. Sampai si Gonzales bilang bahwa semua cerita yang dia dengar dari Pedro itu menjadi mimpi buruk buat dia selama berhari-hari.
Pada tanggal 31 Juli 1981, Pedro yang saat itu berusia 33 tahun akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan dari 57 gadis di bawah umur. Awalnya polisi nggak percaya sama semua cerita Pedro, karena kayak terlalu mengada-ngada gitu. Dan juga jasad korban yang ditemukan kan nggak sebanyak itu. Polisi ngiranya itu mungkin dia cuma seorang tunawisma yang merasa bahwa hidup dia di penjara bakal lebih nyaman daripada dia luntang-lantung di jalanan. Ada tempat tinggal, makanan disediain, tentu aja dia pasti lebih memilih masuk penjara daripada dia hidup nggak jelas dong di jalanan. Tapi pendapat itu segera terhapuskan ketika si Pedro membawa polisi menuju ke kuburan tempat dia mengubur 50 korbannya itu. Pada saat itu masyarakat sangat marah dan mereka tuh pengen banget membunuh si Pedro. Sampai-sampai waktu si Pedro menunjukkan lokasi penguburan, dia harus dipakein baju tahanan supaya dia nggak jadi korban amuk massa. 2 bulan kemudian, akhirnya Pedro dijatuhi hukuman atas pembunuhan terhadap 110 anak-anak gadis di bawah umur. Pedro juga tidak pernah merasa bersalah atas semua yang telah dia lakukan. Berbeda dengan serial killer yang sebelumnya pernah saya ceritakan di video, yaitu si Luis Garavito, yang memang tidak suka diliput dan memberikan tarif yang tinggi kalau ada yang mau wawancara dia. Si Pedro ini malah dengan senang hati melayani semua wartawan yang mau meliput tentang dirinya. Dia bakal dengan senang menceritakan dan membual tentang semua kejahatannya. Kayak dia ngerasa bangga gitu sudah menjadi pelaku kejahatan yang begitu sadis. Si Pedro bahkan berkata bahwa dia sangat gembira melihat apa yang telah dia lakukan kepada anak-anak gadis itu. Dia ngerasa waktu itu tuh dia kayak lagi nonton adu banteng. Dan dia menunggu apakah tadornya atau bantengnya yang akan mengalami kematian secara mendadak. Ya tentu aja orang merasa nggak masuk akal banget ini pikirannya si Pedro. Bahkan dia juga berkata bahwa ada sebuah momen ilahi yang begitu indah ketika dia melingkarkan tangannya di leher gadis-gadis kecil itu. Gilanya ya, si Pedro tuh bilang, waktu dia mencekik anak-anak itu, dan dia melihat sinar di mata mereka yang perlahan-lahan mulai padam, itu membuat dia sangat gembira. Dan dia berkata bahwa nanti kalau dia suatu saat akan keluar, dia pasti akan melakukan hal itu lagi. Si Pedro bilang bahwa membunuh itu adalah misi hidup dia, dan dia juga senang banget mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat. Makanya kan dia nggak pernah nolak kalau ada orang yang mau mewawancarai dia. Dan akhirnya setelah membantu polisi menemukan kuburan dari 50 korbannya, Pedro malah bilang, capek gue udah nggak mau bantuin lagi. Tapi dia mengakui bahwa korbannya itu lebih dari segitu. Dia bilang korbannya ada sampai sebanyak 350 orang. Tapi meskipun demikian, dia cuma dihukum atas 110 pembunuhan. Tapi karena di Ekuador, hukuman mati telah dihapuskan selama ratusan tahun silam, maka si Pedro awalnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Ya, orang tua dari para korban tentu saja merasa marah dan tidak puas terhadap hukuman yang diterima oleh Pedro. Mereka bahkan sampai menawarkan hadiah uang sebesar $25.000 buat siapa saja yang bisa berhasil menghabisi si Pedro ini di dalam tahanan. Ya karena polisi tahu bahwa kalau si Pedro ini ditahan di penjara yang biasa, dia udah pasti akan dihabisi oleh rekan selnya. Makanya akhirnya dia ditahan di sebuah penjara terpencil di puncak gunung. Nah, selama ditahan di puncak gunung itu, katanya hanya ada 1 orang reporter saja yang boleh mewawancarai The Monster of Andes, yaitu seorang reporter asal Kanada bernama Ron Leitner. Si Ron ini cerita ya, waktu pertama kali dia dikenalin sama si Pierre ke si Pedro, dia lihat tuh si Pedro itu ngelihat dia sangat dalam ya. Kemudian si Pedro menjabat tangannya si Ron dengan begitu keras. Katanya tenaganya luar biasa banget. Dia ngebayangin bagaimana perasaan anak-anak itu dicekik oleh tangan yang sekuat itu. Si Ron aja dijabat tangannya sampai dia tuh merasa kesemutan dan mati rasa. Terus si Pedro ini memberikan satu syarat supaya dia mau diwawancara, yaitu dia ingin banget menyentuh tangan dari putri si kepala sipir. Ya semua orang kaget dong dengar hal itu, tapi putrinya si kepala sipir penjara itu malah dengan berani dia menawarkan diri. Ya udah oke, boleh gitu. Nah, dengan penjagaan yang sangat ketat, semua penjaga itu menodongkan senjata ke arah si Pedro ketika dia mencoba untuk menyentuh tangan si putri kepala sipir. Untungnya si Pedro ya memang cuma menyentuh tangannya dari ujung sampai ke pergelangan tangannya aja. Dan dia melepaskan putri kepala sipir setelah menyentuh tangannya tanpa melukainya sama sekali. Kalau menurut si Pedro ya, katanya ya si putri kepala sipir ini terlalu tua buat dia. Dia kan sukanya sama anak-anak kan.
Akhirnya setelah syaratnya dipenuhi, si Pedro bersedia untuk diwawancara oleh Chiron. Tentu aja masih dengan penjagaan yang super ketat ya. Di akhir wawancaranya, Pedro berkata bahwa sebenarnya nafsu dia untuk membunuh dan menyiksa gadis-gadis kecil di bawah umur itu masih belum terpuaskan. Dia juga sempat bilang kalau sebelum tertangkap itu, dia selalu membunuh 2-3 anak gadis setiap minggunya. Dan itu terus berlangsung selama 3 tahun. Terus dengan bangga dia bilang, I'm the man of the century. Susah ya kalau ditranslate jadi akulah pria abad ini. Dan dia juga bilang bahwa orang-orang gak akan pernah bisa melupakan dia. Di wawancaranya dengan Chiron, Pedro berkata bahwa dia memikat para korban dengan memberikan hadiah kecil yang dia jual berupa kaca atau perhiasan. Dia kemudian membawa korban ke tempat terpencil yang dia sudah menyiapkan kuburan buat mereka. Kadang-kadang malah tepat di sebelah korban sebelumnya. Bahkan kadang-kadang juga ada yang gak dikubur. Pedro berkata bahwa dia sebenarnya suka menguntit keluarga turis dan anak mereka yang pirang. Dia suka menguntit keluarga turis dari Inggris dan Skotlandia, tapi dia tidak pernah berhasil mendapatkan korban dari negara tersebut karena mereka orang tuanya itu terlalu waspada. Pedro berkata bahwa korban dia itu lebih banyak dari Ekuador, karena anak-anak gadis di Ekuador itu lebih polos dan mudah percaya dibandingkan dengan orang-orang di Kolombia. Jadi biasanya nih si Pedro mengintai calon korban mereka itu di pasar lokal. Biasanya itu anak-anak yang punya wajah polos dan punya mata yang begitu indah. Dan mereka itu biasanya adalah anak-anak dari penjual di pasar lokal. Biasanya ketika orang tua mereka lengah, baru nih si Pedro menghampiri anak-anak itu, lalu menawarkan hadiah yang tadi yang seperti kaca atau perhiasan. Lalu dia mengajak anak-anak itu ke sebuah tempat terpencil dan dia berjanji untuk memberikan barang kepada mereka yang bisa mereka hadiahkan buat ibunya. Tapi biasanya Pedro nggak langsung melancarkan aksinya ya. Dia itu biasanya berperan dulu sebagai orang tua yang sangat baik dan mencintai mereka. Setelah menjelang matahari terbenam, dia akan dengan sangat antusias memperkosa dan mencekik anak-anak itu sampai mati. Pedro bilang dia tidak pernah mau menunggu sampai malam untuk melakukan aksinya. Karena kan emang kegembiraan dia itu adalah melihat pancaran mata dari anak-anak itu mulai redup gitu kan waktu mereka mau mati. Jadi dia memastikan bahwa dia melakukan hal itu sebelum malam supaya dia bisa melihat dengan jelas. Malah lebih aneh lagi ya, Pedro bilang dia bahkan pernah mendudukkan 2 atau 3 mayat korbannya di lubang yang sama, lalu seperti sedang melakukan pesta teh. Dan dia bisa duduk di sana lalu ngobrol dengan mayat-mayat itu. Bayangin aja, aneh banget kan orang ini. Tapi karena ya namanya juga mayat, mereka kan nggak bisa berinteraksi dan nggak bisa menjawab gitu ya. Jadi akhirnya si Pedro merasa bosan, lalu dia kembali ke kota dan mencari korban selanjutnya. Tadi kan awalnya si Pedro Lopez ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena di Ekuador tidak ada hukuman mati gitu kan ya. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya hukuman dia dikurangi jadi 16 tahun doang. Seolah-olah itu masih kurang ngeselin ya. Setelah menjalani masa tahanannya selama 14 tahun, akhirnya pada tanggal 31 Agustus 1994, si Pedro dibebaskan karena dianggap berperilaku baik selama di penjara. Awalnya dibilang dia bakal diekstradisi kembali ke Kolombia dan di sana dia bakal menghadapi regu tembak. Namun ternyata rumor itu tidak pernah terjadi. Pada tahun 1995, Pedro Lopez dinyatakan tidak waras dan kemudian dilembagakan di fasilitas psikiatris. Nah, 3 tahun kemudian, di bulan Februari 1998, Pedro malah dinyatakan waras dan dibebaskan dengan jaminan cuma $50, dengan ketentuan tambahan bahwa ia harus melanjutkan perawatan psikiatrisnya dan melaporkan diri ke polisi setiap bulan. Tapi ternyata kedua syarat itu juga tidak dia jalankan ya guys. Begitu bebas, ternyata si Pedro ini pergi mengunjungi ibunya yang udah tua renta di El Espanyol. Padahal si Benilda ini pernah loh meminta polisi untuk jangan bebasin anaknya. Dan waktu dia melihat Pedro tiba-tiba berdiri di depan pintu rumahnya, tentu saja si Benilda ini merasa kaget. Waduh, gue bakal dibunuh nih. Tapi ternyata enggak loh. Si Pedro cuman bilang bahwa semua luka yang dialaminya saat ini itu gara-gara si Benilda. Dan dia minta ibunya untuk berlutut dan minta maaf kepada dia. Setelah itu si Pedro malah minta warisan yang sebenarnya sangat aneh ya, karena ibunya kan masih hidup. Ya mungkin yang dimaksud warisan di sini adalah peninggalan dari bapaknya kali ya. Tapi ternyata tuh di rumah itu si Benilda cuma punya 1 kursi dan 1 kasur. Dan Benilda memberikan sisa uang yang dia miliki yang hanya beberapa dolar saja semuanya kepada anaknya si Pedro ini.
Lalu si Pedro menjual kasur dan kursi yang diambil dari rumah ibunya kepada orang di jalanan dengan harga yang sangat murah. Lalu setelah itu Pedro menghilang dan tidak ada kabarnya lagi. Oke, jadi gitu ya guys, cerita tentang salah satu serial killer yang paling produktif bernama Pedro Alonso Lopez, yang juga dikenal dengan sebutan The Monster of Andes. Nah, kalau menurut gue pribadi ya, tadinya gue kasihan soalnya masa lalunya sedih banget. Dan gue tadinya mikir, ya kenapa ya banyak serial killer itu yang berawal dari traumanya dia, terus dia malah menjadi pelaku yang sama dan bahkan lebih kejam. Cuma setelah tahu bahwa dia itu nggak merasa bersalah, dan dia juga tidak mendapatkan hukuman yang sepantasnya, gue jadi ngerasa kesel gitu. Kayak ada yang ngeganjal aja. Gimana kalau menurut kalian guys? Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.